Oke, kita masuk pada perencanaan operasional. Nah, kalau untuk perencanaan operasional sendiri, ini lebih ke merencanakan proses manajemen gitu ya, di dalam perusahaan yang berkaitan dengan SDM, keuangan, terus faktor fisik di dalam perusahaan yang bisa memungkinkan untuk mencapai tujuan perusahaan gitu. Nah, lalu ada pun sasaran-sasaran juga gitu ya, sehingga pada awalnya kan dibuat yang namanya rencana strategis dan taktis perusahaan gitu untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, makanya harus dilihat dari segi manajemennya kayak gimana gitu, dari segi SDM-nya, keuangan, dan faktor fisik yang lainnya gitu. Nah, tujuan utama dari perencanaan operasional ini adalah menyediakan staf organisasi dengan visi yang jelas gitu ya, tentang tugas dan tanggung jawab mereka tadi. Jadi pembagian job desk-nya itu sudah jelas dari awal apa yang harus dikerjakannya gitu ya. Aktivitas-aktivitasnya harus jelas juga gitu. Nah, terus harus konsisten dengan tujuan dan sasaran yang terkandung dalam rencana strategis. Tugas dan tanggung jawab mereka itu harus saling berhubungan gitu ya, untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu secara inti. Kenapa butuh yang namanya perencanaan operasional? Nah, adapun karakteristiknya, yang pertama adalah terbatas untuk divisi tertentu. Jadi karena kan setiap pekerjaan antar divisi itu berbeda, nah sehingga perencanaan operasional satu divisi dan divisi lain itu berbeda itu karena dari segi kerjaan berbeda. Terus pengelolaannya pun diserahkan pada divisi tersebut. Yang kedua, detail, itu sangat rinci. Siapa yang mengerjakan, apa yang harus dikerjakan, di mana pengerjaannya, dan kapan harus dikerjakan. Gitu. Terus lebih ke jangka pendek, karena apa? Karena perencanaan operasional ini berkaitan dengan biaya-biaya yang biasanya berubah setiap waktunya, gitu. Sehingga tidak bisa dijadikan rencana jangka panjang, gitu. Misalkan 5 tahun ke depannya bisa. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah dibuat oleh masing-masing departemen, itu tadi gitu ya. Jadi menyiapkanlah orang-orang yang sesuai gitu ya, dan siapa saja yang akan berpartisipasi gitu ya untuk mengimplementasikan semua pekerjaan yang harus dilakukan di dalam manajemennya gitu. Yang terakhir adalah anggaran operasional gitu. Nah, jadi isinya tentang rencana dan anggaran harus dianggap sebagai dokumen hidup dan harus direvisi. Nah, harus direvisi di sini tadi, misalkan kayak biaya listrik, biaya air gitu ya, itu kan berubah-ubah ya, dari segi biayanya. Nggak bisa dipatok selama setahun, 1 tahun itu harganya segitu gitu. Karena apa namanya, bisa berubah-ubah itu tadi gitu. Itulah beberapa karakteristik untuk perencanaan operasional. Nah, adapun isinya itu dalam perencanaan operasional, yang pertama tujuannya itu harus jelas gitu. Yang mau dikerjakannya apa gitu. Terus apa yang mau dihasilkannya itu harus jelas juga. Nah, selanjutnya aktivitas yang akan disampaikan gitu. Nah, jadi nanti pimpinan itu harus menjelaskan atau harus menyampaikan kepada bawahannya aktivitas atau kegiatan apa aja sih yang harus dilakukan gitu, sehingga nanti si pekerja akan tahu apa yang akan dikerjakannya gitu ya, apa yang harus dihasilkannya. Selanjutnya ada standar kualitas. Nah, ini penting banget gitu ya. Contoh misalkan kayak mau produksi kue bolu gitu ya. Nah, kualitas bolu yang bagus itu yang gimana sih? Contoh misalkan dari terigunya harus merek A gitu ya, dari menteganya harus merek A gitu. Nah, itu untuk penentuan standar kualitas gitu. Selanjutnya adalah hasil yang diinginkan. Nah, kan dari awal sudah ditetapkan tujuannya seperti apa, aktivitasnya sudah dijelaskan, lalu kualitas standarnya sudah ditetapkan. Nah, makanya hasilnya pun harus sesuai keinginan gitu. Nah, lalu ada persyaratan untuk personal dan sumber daya. Jadi si personel dan sumber daya yang akan menggarap pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kemampuannya gitu. Harus punya skill dan kemampuan itu tadi agar apa? Agar maksimal gitu pada nanti
pada saat pembuatan produk akhirnya itu memuaskan gitu. Nah, untuk mengimplementasikan segala pekerjaannya dibutuhkan kalender penjadwalan. Si A bekerja kapan, si B bekerja kapan. Nah, sehingga nanti proses produksinya atau proses operasional itu tetap berjalan gitu, tidak terputus lah istilahnya gitu. Beda lagi kalau misalkan mungkin di beberapa perusahaan jasa nggak full time gitu ya, tapi kalau untuk misalkan di perusahaan barang atau produk gitu ya, biasanya ada pekerjaan yang full time gitu. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya kalender implementasi gitu. Nah, maka dijabarkan gitu tentang apa, siapa, kapan, dan berapa banyak, apa kegiatannya yang akan dilakukan gitu, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan. Nah, kapan periode di mana kegiatan harus diselesaikan targetnya gitu. Lalu berapa banyak sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan gitu. Karena oke, kita punya bahan baku banyak, kita punya SDM, kita punya peralatan yang lengkap, tapi ternyata dari segi permodalannya kurang gitu. Nah, berarti kan harus disesuaikan gitu dengan kondisi budget, atau misalkan pinjam dulu atau gimana, sehingga operasional tetap berjalan gitu. Nah, jadi inilah beberapa hal yang dibahas di dalam perencanaan operasional. Nah, sekian teman-teman untuk penjelasan tentang perencanaan produksi dan operasional. Silakan kalau ada yang kurang jelas dan kurang paham bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.